Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali bersama dengan kami dalam pelayanan radio dan Bible TV yang dikenan Tuhan. Kami kembali menjumpai saudara semua dalam acara KTB, Komunitas Tumbuh Bersama, yang hari ini saya secara pribadi, Pendeta Jujung Tambunan, yang akan melayani saudara dalam pemberitaan renungan firman Tuhan. Saya bersyukur karena dalam acara ini saya boleh berjumpa kembali dan melayani pemberitaan firman ini. Dan ini kasih karunia Tuhan semuanya boleh ada sebagaimana adanya sekarang ini. Seperti biasa kami dari Gereja Bethel Indonesia Pelopor, Jemaat Kemah Pujian, GBI Pelopor, Jemaat Kemah Pujian, yang berada tepatnya kami di Jalan Pelopor Blok F9, nomor 1 sampai 3, ada di depan Taman Gereja, daerah Menceng, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat tentunya. Baik sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, bila saudara akan sharing atau akan bertanya suatu, mungkin juga dukungan doa, saudara bisa menghubungi kami di 081288000777 atau 085781000777 atau bersama dengan kami langsung dari Gereja Bethel Indonesia Pelopor, GBI Pelopor, di 0812 834 10177 atau bisa menghubungi kami di nomor 555 Saya ulangi, 555 kontak personal yang bisa dihubungin ke gereja ataupun ke kami. Saya secara pribadi Pendeta Jujung Tambunan. Dan kita juga bisa berjumpa lewat sharing di kontak BBM kami, di nomor BB kami di 2A 19A 913. Saya ulangi, di kontak BB kami di 2A 19A 913. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dan Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya akan melanjutkan tema bulan yang lalu di minggu yang kedua. Setiap saat kita akan berjumpa dalam tiap bulannya di minggu kedua. Kita akan membahas tentang apakah kebahagiaan hidup dalam ibadah yang sejati itu. Sebelum kita membahas itu, marilah terlebih dahulu kita berdoa dan memanjatkan syukur kita ke hadapan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah baik buat kita semua. Dan mari kita satukan hati di dalam kehidupan doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini
kami boleh berkumpul dalam acara ini di Radio Prestasi dan juga Bible TV, walaupun melalui siaran radio dan televisi. Kami percaya Tuhan dalam pelayanan ini berkuasa dan ada dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bantu kami, tolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikannya dan juga sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Hamba persembahkan semuanya acara ini dan pelayanan ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan, dan biarlah kuasa firman-Mu Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sobat prestasi dan pemirsa Bible TV. Sore ini kita akan melanjutkan tema tentang kebahagiaan hidup dalam ibadah yang sejati itu. Kita sudah melihat dalam bulan yang lalu melalui Mazmur pasal yang ke-50 ayat 1 sampai 15, tentunya bagaimana yang kita harapkan di dalam sebuah ibadah itu. Ibadah bukan hanya sebuah acara ritual, ya, atau upacara-upacara yang mungkin hanya temporary, waktu-waktu tertentu di minggu-minggu tertentu di dalam kehidupan kita. Tapi ibadah juga bisa menjadi sebuah sikap diri kita yang membaktikan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja-puji di dalam seluruh kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, tentunya sikap ini harus dimengerti juga menjadi sebuah konteks ibadah yang kita kerjakan di dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari, setiap saat, setiap waktu. Tidak ada sedikit pun yang tidak menjadi ibadah, atau tidak ada sedikit pun waktu yang tidak kita baktikan hidup kita kepada Allah. Mungkin kita bisa berkata bahwa, Pak Pendeta, semua yang terjadi atas usaha saya loh, pekerjaan saya, karena saya punya grade yang mampu membuat saya bekerja di sebuah perusahaan yang terkenal, bagus, dan mungkin bisa mencapai kesempatan yang luar biasa di sana. Itu karena saya punya grade, ya, nilai grade, kompetensi yang bagus karena kekuatan dan kemampuan saya sendiri. Itu bisa saja kita anggap benar, tapi tidak semuanya berasal dari kemampuan kita. Jangan lupa, apa yang kita miliki semua adalah milik Tuhan. Semua karena Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-50 tadi selalu dikatakan, mari kita buka Mazmur yang ke-50, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.
Mazmur 50 ayat 1. Mazmur 50 ayat 8, sampai ayat 10. Mazmur 50 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan tertulis demikian. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Punyakulah segala apapun yang ada di bumi ini, kata Tuhan dalam firman-Nya. Punyakulah segala kemampuan, kompetensi, hidup, diri yang kita miliki. Karena itu kita harus menyadari itu. Dan respon yang baik untuk kita menyadari itu adalah kita membaktikan diri kita sepenuh hanya kepada Allah sebagai wujud ibadah kita. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan lanjut Bapak Ibu. Dalam ibadah juga kita harus membawa korban syukur kepada Tuhan. Karena seperti dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat 1 sampai yang ke-15, segala sesuatunya punyanya Tuhan. Di ayat 8 tadi sampai 10 sudah kita singgung, sudah kita tahu. Sebab punyakulah, kata Tuhan. Di ayat 14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan demikian Bapak Ibu. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan jangan lupa bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Kalau kesesakan, siapa yang Bapak Ibu dan saya cari? Tetangga, kiri kanan, orang tua, sahabat. Ayub aja diolok-olok oleh para sahabatnya. Kalau kita dalam kesesakan, Mazmur ini berkata, berserulah kepada Dia. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Berhubungan dengan ayat firman Tuhan ini, marilah kita buka kembali kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Dikatakan di dalam ayat ini, dalam firman Tuhan ini, Roma 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua, hubungannya dengan Mazmur tadi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan sudah berkata jelas Bapak Ibu dan Saudara sekalian, punyakulah segala sesuatunya. Karena itu persembahkanlah hidupmu, bayarlah nazarmu di dalam korban persembahan kepada Allah. Hidup yang membaktikan diri
dihubungkan menjadi sebuah korban persembahan di hadapan Allah. Ini perlu. Ini menjadi sesuatu yang nyata, jelas. Alkitab katakan. Roma pasal yang ke-12 tadi juga menyampaikan hal yang seperti itu. Supaya kita mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu. Itu adalah baktimu kepada Allah yang sejati. Dia tidak akan pernah berubah, sejati, yang sesungguhnya sejati di hadapan Allah. Bagi Allah, korban persembahan yang hidup dalam kita, dari kita, itu adalah hidup kita itu sendiri, Bapak Ibu. Hidup kita sendiri. Apakah kita mau mempersembahkannya kepada Allah? Apakah kita mau memberikannya kepada Allah atau tidak? Itu harus menjadi pemikiran dan pengertian di dalam kehidupan kita. Ibarat sebuah rencana kehidupan. Rencana kehidupan yang saya dan saudara rancangkan, yang saya dan saudara buat dalam sebuah konsep, gambaran, apapun perencanaan, sudah segala sesuatunya yang ada di situ. Bila kita tidak mempersembahkannya di awal kepada Allah, maka semuanya menjadi sia-sia. Karena semuanya belumlah atau bukanlah menjadi persembahan yang hidup kepada Allah. Mungkin rancangan atau rencana itu bisa terrealisasi, mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan saudara. Dan saudara akhirnya berkata, lihat, semua saya bisa kok. Itu kan karena saya, itu karena kemampuan saya, itu karena kebisaan saya, itu karena potensi di dalam diri saya. Sedikit pun tidak ada di dalam pengertian di kita mengatakan itu dari Allah. Karena semuanya kita rasakan berdasarkan kemampuan diri sendiri. Kita menjadi egois dan sombong dalam kehidupan kita. Kita lupa, Mazmur berkata, segala sesuatu punyakulah. Ayat 8-10 tadi. Segala sesuatu punyakulah. Jadi jangan pernah saudara mengkorupsi atau mengurangi respon saudara kepada Allah. Karena semua kemampuan, karena semua kekuatan, karena semua kebisaan yang kita lakukan, yang terjadi dalam kehidupan kita, itu punyanya Tuhan. Itu ada karena Tuhan. Haleluya. Kita bisa bangga atas prestasi yang kita miliki. Kita bisa senang atas rezeki dari hasil jerih payah kita, kerja keras kita, kita nikmati. Tapi jangan lupa, itu punya Tuhan. Itu berkat Tuhan. Itu ada karena Tuhan. Tidak bisa sedikit pun kita katakan atau kita kurangi, bahkan kita korupsi responnya, pengertiannya kepada Allah, lalu menjadi
kepada kita. Sentralnya diri kita tidak bisa. Justru yang harus kita responi, yang harus kita tanggapi di dalam kehidupan iman kita, bahwa hidup ini kita baktikan sepenuhnya hanya kepada Allah, dengan semua kemampuan, dengan semua berkat, dengan semua rezeki, dengan semua keadaan hanya kepada Allah, sebagai bentuk korban persembahan kepada Dia. Haleluya, haleluya. Kita harus memiliki sikap yang seperti ini, Bapak Ibu. Sikap bakti yang dipersembahkan kepada Allah menjadi sangat menggelitik hati saya ketika saya melihat dan mendengarkan sebuah kata sambutan waktu saya hadir dalam suatu acara ulang tahun gereja. Kebanggaan yang dimiliki oleh seorang hamba Tuhan yang menyampaikan kata sambutan ini. Saya mendengarnya semua seakan-akan menjadi kesombongan diri. Waktu saya mendengar itu, dia mengungkapkan sekian lama Tuhan pakai dia di gereja, yang boleh membawa nama baik, yang boleh mengangkat karirnya, yang boleh memberkati kehidupannya dan keluarganya. Dia katakan lebih secara jelas dan nyata, itu karena dia. Seakan-akan seperti itu. Saya kaget. Saya cukup wow. Kaget dengan apa yang disampaikan beliau ketika saat itu. Kebetulan saya datang dengan istri saya di acara itu. Lalu ketika saya mendengar, saya berpandang-pandangan mata dengan istri saya. Oh my goodness. Seorang hamba Tuhan yang sudah boleh dibilang senior. Saya meneladani dia, Bapak Ibu. Saya kagum atas pelayanan. Tapi kenapa dia menyampaikan sebuah atau mengutarakan sebuah kata sambutan? Dia menyampaikan seakan-akan semua karena hasil jerih payahnya. Dia tidak menyampaikan sebagai wujud respon yang penuh kepada Allah. Dia mengurangi respon kepada Allah. Dia mengurangi kekaguman kepada Allah. Karena apa? Karena potensi diri, karena kemampuan yang dimilikinya saat ini. Saya kaget. Tapi dari situ saya menjadi belajar, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk saya mengkoreksi diri saya kembali. Dalam keadaan yang seperti apapun, jika Tuhan kehendaki, apakah saya akan mengurangi kekaguman saya kepada Allah? Apakah saya akan mengurangi respon saya kepada Allah karena semua potensi dan berkat-berkatnya yang sudah
saya rasakan, lalu saya katakan itu sebagai jerih payah saya semata? Saya mengkoreksi diri dalam hal ini. Puji Tuhan hal itu terjadi. Puji Tuhan hal itu saya dengar dan saya lihat oleh seorang hamba Tuhan yang berkapasitas. Sudah dipakai Tuhan luar biasa. Dan menjadi pembelajaran bagi kami tentunya yang masih muda-muda ini. Haleluya, haleluya. Ibadah bukan hanya sekedar sebuah upacara ordinansi semata-mata, tapi itu sikap bakti dari respon diri kepada Allah yang dinyatakan dan dipersembahkan kepada Allah untuk menjadi kemuliaan bagi Dia. Wow, luar biasa. Di dalam semua perencanaan, dalam awal, pertengahan, hingga daripada akhirnya, apapun yang sudah rancangkan dan rencanakan, tentunya perlu kita pahami dan mengerti bahwa itu bisa ada dalam perencanaan saja, bahkan terrealisasi dalam keadaannya, itu karena berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mengajak supaya Bapak Ibu mempersembahkan hidup. Roma 12, persembahkanlah itu sebagai persembahan yang hidup dan yang sejati, sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ini harus kita mengerti. Karenanya Bapak Ibu, jangan pernah kita mengurangi respon kita, kekaguman kita sedikit pun. Jangan dikorupsi. Sedikit Tuhan. Gak apa-apa ya Tuhan, sedikit kan. Saya boleh dong berbangga diri. Saya boleh dong mengagumi diri. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, panjang rasanya kalau mungkin dari setiap hamba Tuhan bersaksi kisah-kisahnya, kejadian-kejadian yang bahkan mungkin dari dulu sampai sekarang dimulai tidak pernah ada sesuatu yang berarti sampai dia bisa memiliki segala sesuatunya menjadi punya arti. Wah, luar biasa. Tapi saya secara pribadi, tentunya mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain akan sepakat. Dan semua anak-anak Tuhan, orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus akan sepakat bahwa itu bukan karena jerih payahnya semata, tapi itu karena berkat Tuhan. Mazmur bilang, punyakulah. Apa yang mau kita banggakan? Kalaupun kita bisa mempersembahkan ini itu kepada Allah, kita bisa melakukan ini itu di dalam pelayanan kita kepada Allah, ingat, punyakulah, kata Tuhan. Apa yang mau kita banggakan? Segala sesuatu yang ada di bumi adalah punyanya Tuhan. Persembahan yang kita persembahkan adalah punyanya Tuhan. Hidup yang kita persembahkan adalah punyanya Tuhan. Tenaga pikiran, bahkan perasaan yang kita curahkan di dalam pelayanan kita sekalipun, itu adalah juga punyanya Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur menjadi seorang hamba Tuhan. Yes, thank you Lord. Yang belajar terus-menerus menyadari dari apa yang saya hidupi dan saya kerjakan semuanya,
Saya belajar untuk mengagumi sepenuhnya dan mengatakan itu punya Tuhan dan dipersembahkan bagi Tuhan. Kita akan melihat apa yang menjadi ibadah yang penting dalam ibadah itu. Tentunya sudah kita lihat dalam persembahan, dalam korban persembahan. Itu yang menjadi ibadah yang penting di dalam ibadah itu sendiri. Bukan sebuah persembahan yang kita harus berikan kepada Allah, tapi persembahan dari hidup kita. Dari hidup kita, yang akhirnya kita bisa memberikan apapun kepada Allah. Kita persembahkan itu dari hidup kita. Kita lihat kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di Mazmur pasal yang ke-50 tadi. Dikatakan Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke 9 sampai yang ke-13. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Zaman perjanjian lama, hewan binatang masih menjadi korban persembahan kepada Allah. Dan Alkitab bilang, aku tidak usah mengambil itu dari rumahmu. Aku tidak usah meminta itu dari rumahmu. Ayat yang ke-10, sebab itu semua punyaku, kata Tuhan. Ayat yang ke-11, aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Segala burung di udara, di darat punya dia, di udara juga punya dia. Yang bergerak punya dia, kuasa dia. Ayat yang ke-12, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Punyakulah dunia dan segala isinya. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Korban persembahan menjadi sesuatu yang penting di hadapan Tuhan. Karena itu hidup saudara dan saya itu menjadi sesuatu yang berarti bagi Tuhan. Tanya dulu di dalam diri kita, berarti nggak hidup kita buat Tuhan? Jangan-jangan kita tidak punya arti di hadapan Tuhan. Nanti seperti orang yang mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku sudah mengadakan tanda-tanda mujizat, aku sudah menyembuhkan dalam namamu. Lalu Tuhan bilang apa? Hanyalah hai engkau pembuat kejahatan. Ngeri sekali Bapak Ibu. Makanya saya pun mengkoreksi diri. Saya pun mengevaluasi diri. Apakah saya berarti bagi Allah? Atau jangan-jangan
saya malah dibuang oleh Allah, dicampakkan oleh Allah dengan dianggap, "Nyalah hai engkau pembuat kejahatan." Hidup yang menjadi korban persembahan di hadapan Allah, bagi Allah, kepada Allah, itu bukan sesuatu yang gampang dan mudah, Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu yang mudah. Membaktikan diri kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan itu juga bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Saya pun menyadarinya. Saya tahu itu. Saya mengerti itu. Tapi ini menjadi sebuah pernyataan yang tidak bisa kita hiraukan dari kehidupan keimanan kita kepada Yesus Kristus. Kalau dipahami bahwa sebetulnya hidup kita ini menjadi korban persembahan kepada Allah yang harus sepenuhnya dipersembahkan bagi Dia. Jangan sampai kita menjadi pribadi hamba Tuhan, pribadi anak Tuhan, pribadi orang-orang yang mengatakan dirinya menjadi percaya, yang mengatakan dirinya sudah percaya kepada Allah, tapi Tuhan bilang, "Nyalah engkau pembuat kejahatan." Wow. Jangan sampai seperti itu. Ibadah bisa saja saudara lakukan dalam sebuah atau dalam jenis-jenis kegiatan upacara-upacaranya. Tetapi kalau di dalamnya saudara yang berada di dalam kegiatan kebaktiannya, upacara-upacara keagamannya tidak dengan sepenuh mempersembahkan diri kepada Allah, maka kita bukan sedang, saya ulangi, kita bukan sedang beribadah kepada Allah. Kita tidak sedang beribadah kepada Allah. Jadi ngapain dong Pak Pendeta kalau kita datang ke gereja? Kita sudah capek-capek. Kita jauh-jauh ke mall. Kita jauh-jauh ke tempat-tempat yang boleh dibilang gereja sudah banyak, gereja sudah, wah, gereja-gereja di tempat-tempat yang banyak orang senang, yang sekali datang ibadah bisa langsung bisa belanja sana sini, bisa ketemu ini itu di sana sini. Sia-sia dong Pak Pendeta. Bisa saja itu menjadi sia-sia. Kalau waktu saudara dan saya datang ke dalam gereja, di dalam upacara-upacara itu, di dalam kebaktian-kebaktian itu, kita tidak membaktikan diri kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah dan menjadikan korban persembahan yang kudus dan berkenan kepada Dia. Tidak sedikit Bapak Ibu terlihat di dalam kondisi kejemaatan gereja yang seperti ini. Datang ke gereja atau beribadah yang mungkin sifatnya hanya mau dikenal orang, diketahui orang, dalam pelayanan, dalam jabatan gereja. Wow, luar biasa sekali. Sangat apa ya? Di kebaktian ini sangat mudah membuat orang terpesona, tapi sangat susah membuat Allah kagum. Bukan saya
menyampaikan ini kepada suatu gereja tertentu, tidak. Tapi saya anggap ke dalam ibadah dan pelayanan gereja di tempat saya melayani pun juga pernah terjadi hal yang seperti ini. Kebetulan Tuhan percayakan saya, dari 2001 kami sudah merintis. Dari pelayanan demi pelayanan dan pengalamannya di dalamnya, waktu yang sudah kami jalani, wow. Sampai kami pernah buka persekutuan doa di dalam kegiatan ibadah, berjalan seperti biasa, tapi karena sudah ada program, dia merasa program itu tidak sesuai dengan hatinya, lalu dia mengundurkan diri. Sampai dia membantingkan buku kas gereja. Luar biasa, haleluya. Inilah Bapak Ibu yang mau saya sampaikan buat Bapak Ibu semua, dan saya juga. Apapun kegiatan hidupmu, persembahkanlah itu kepada Allah. Terlebih ketika kita beribadah kepada Tuhan di harinya Tuhan, yaitu di setiap hari tentunya. Kita tidak bilang hari-hari khusus, mengkultuskan waktu itu namanya. Persembahkan. Kalau ketika kita sedang beribadah di gereja, persembahkan itu. Mau di hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali Minggu, setiap hari sudah ada di gereja juga. Persembahkan. Jangan sampai saudara setiap hari di gereja dari Senin sampai kembali Senin, pagi, siang, sore di gereja, tapi hidup saudara tidak dibaktikan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka itu menjadi bahaya. Saudara tidak mempersembahkan hidup saudara kepada Allah. Mari kita berdoa. Dan saya percaya Bapak Ibu, dalam kita persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah akan kita kerjakan ke depan waktu. Di waktu ke depan maksud saya, dengan lebih baik lagi. Ada satu pujian yang akan Bapak Ibu dengar, dan saya akan berdoa setelah itu. Pujian itu berjalan. Renungkanlah kebenaran firman Tuhan ini, dan terimalah kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita adalah pengiringan kepada Tuhan. Hidup kita adalah persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapati, ingatlah itu. Semuanya bisa terjadi karena Tuhan. Sebab di dunia ini, di dalam bumi ini, ada daripada kuasa Tuhan. Ada karena kuasa Tuhan. Yes. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau Bapak Ibu sudah memahami kebenaran firman Tuhan ini, mari lakukan. Dan terus permuliakan Tuhan dalam pengiringanmu kepadanya di dalam hidup. Jangan ambil sedikit pun penghargaan itu kepada Allah untuk dibalikkan menjadi penghargaan kepada hidup. Jangan korupsi sedikit pun kekaguman itu, kekaguman kepada Allah itu, untuk dibalikkan menjadi kekaguman kepada dirimu semata-mata. Tapi saya berdoa, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, siapapun kita adalah bejadanya Tuhan. Yes.
Biarlah pikiran dan hati kita selalu selaras dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Yes. Kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan firmankan dalam Alkitabnya. Alkitab adalah firman Allah. Saya berdoa, dan jika ada di antara saudara yang merasa bahwa hidup seakan-akan tidak bisa berarti apa-apa di hadapan Allah, saya percaya bagi setiap saudara semua, Tuhan sudah punya rencana yang terbaik. Tuhan pasti punya sesuatu yang terbaik buat saudara dan saya. Dan saudara yang merasakan belum tahu mau berbuat apa-apa di dalam kehidupannya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara terbuka mata hatinya, terbuka pikirannya, dijamah Tuhan, dijamah hidupnya, dijamah hatinya, dan berubah. Disitulah terjadi pertobatan yang terbaik, yang daripada hidupmu. Dan saudara akan melihat bahwa diri saudara menjadi bejana yang berkenan di hadapan Tuhan, dan siap dipakai dan digunakan Tuhan untuk memuliakan namanya. Saya berdoa, biar Tuhan memberkati saudara dengan kemampuan untuk tetap memuliakan Tuhan, menjadi korban persembahan yang berkenan kepada Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu telah disampaikan. Bukakanlah alam pikiran kami dan mata hati kami dengan kesadaran penuh, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang percaya kepadamu, yang bertobat sungguh-sungguh dan masuk ke dalam kebenaran, untuk menjadikan kami korban persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan, dari hidup kami. Hamba berdoa, biar kuasa Tuhan, kuasa kebenaran firman Tuhan dan Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami. Biar tetap kami mempersembahkan diri kami sebagai korban persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bukan menjadi pribadi yang sombong dan angkuh dari semua potensi dan kemampuan diri kami, tapi kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu semata-mata. Tolong kami Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan ini. Dan biarlah Tuhan yang bekerja di dalam pemberitaan firman ini dan memberkati kami semua. Demikian Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan. Doa kami, Tuhan selalu dipermuliakan. Berkati semuanya, bahkan radio Prestasi ini, dan juga acaranya semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sampai ketemu kembali bersama dengan kami dari KTB, Kemah Pujian, Komunitas Tumbuh Bersama Kemah Pujian, dari GBI Pelopor Jemaat Kemah Pujian, Jalan Pelopor Blok F9, nomor 1-3, Taman Gereja, Menceng, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Bulan depan, minggu kedua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.